Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Indrian Setiasi SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NPM 250128636. Pada hari ini, Kamis 11 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja di SD Muhammadiyah Purin kelas 6 pada mata pelajaran IPAS dengan materi sistem gerak manusia. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan ya, agar bisa selalu mengikuti pembelajaran Us Indri ke depannya ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai dengan selesai ya. Untuk memulai doa, kita bisa dipimpin oleh salah satu siswa, yaitu Kak Zahra. Silahkan Kak Zahra bisa maju ke depan untuk memimpin doa. Sikap siap. Suku tadi doa sebelum belajar. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Kak Zahra sudah memimpin doa. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Lagu nasionalnya hari ini berjudul Halo Halo Bandung. Sudah pernah mendengarnya? Sudah. Hafal atau tidak? Insyaallah. Insyaallah. Oke, silahkan semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Oke, siap ya. Bisa semuanya menghadap ke layar TV. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, Ibu kota
berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Masih satu kali lagi. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, yeay. Silakan bisa duduk kembali ke tempat duduknya. Oke. Sebelum Us Indri absen, hari ini sudah pada sarapan apa belum? Sudah, oke, bagus. Sebelum kalian berangkat ke sekolah ya, untuk mau belajar itu harus sarapan ya, biar kalian bisa fokus belajar. Coba nanti kalau Us Indri absen, kalian sebutkan hari ini sarapannya apa aja, oke? Oke. Silakan yang dipanggil namanya bisa angkat tangan ya. Abraham, hari ini sarapan apa? Nasi goreng. Eza, sarapan apa? Nugget. Hasya, apa? Opor. Wah, pagi-pagi udah sarapan opor. Akila, opor juga. Yasminfa, ayam. Ayamnya diapain ini kak? Oh, digoreng. Kalita, ayam goreng. Ahlem, opor ayam. Kak Denis, sayur kangkung. Wah, sehat sekali ya sayur. Alessa, opor juga. Naja, ayam goreng. Kauren, ayam goreng. Azara, nugget. Kak Rumi, ayam goreng juga. Kenzi, ayam goreng juga. Azi, telur. Telurnya diceplok apa didadar ini? Didadar. Oke. Kak Diva nih, ayam goreng. Kanza, nasi sama ayam goreng. Satria, Ayam bakar. ayam bakar. Wah, pagi-pagi sudah bakar ya. Abi, ayam goreng. Hana, ayam kecap. Wah, enak-enak sekali sarapannya pagi hari ini. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kan biar lebih nyaman ya, coba kita cek dulu loker-lokernya bawah meja kalian, kira-kira ada sampah atau enggak? Ada? Yang ada sampah, yang melihat sampah di kanan kirinya silakan bisa dibuang ke tempat sampah ya. Ya, silakan. Ya, boleh izin keluar buang sampah dulu ya. Yang sudah rapi, yang sudah bersih lokernya, silahkan bisa disiapkan buku-bukunya ya. Hari ini kita belajar IPAS ya pelajarannya. Ya, silakan yang sudah buang sampah bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, minta tolong yang terakhir bisa ditutupkan kembali pintunya. Oke, terima kasih Kak Kenzi. Oke, sudah bersih ya semuanya ya, lokernya sudah bersih, mejanya juga sudah rapi, sudah disiapkan, buku pelajarannya, buku tulisnya sudah disiapkan apa belum? Ada yang tidak membawa buku paket hari ini? Ada yang tidak membawa buku tulis hari ini? Coba silakan dikeluarkan dulu semuanya, buku tulis, buku paket, alat tulisnya ya. Biar lebih siap lagi belajarnya. Oke, sudah disiapkan semua? Oke, sudah.
Hari ini sudah tahu apa belum mau belajar apa? Sudah tahu. Kira-kira kita mau belajar apa hari ini? IPAS. Apa? Tentang apa? Organ gerak, sistem gerak. Ya, sama seperti minggu lalu ya. Kita sudah belajar tentang sistem organ gerak, tentang tulang, tentang sendi, tentang otot, tentang saraf juga ya. Jadi itu rangkaian, jadi satu rangkaian dalam sistem gerak manusia. Oke, Usindi mau mereview kembali materi minggu lalu ya yang sudah kita pelajari tentang tulang yang pertama. Coba yang Usindri tunjukkan, kalian sebutkan nama tulangnya. Oke? Oke, silahkan semuanya hadap ke Usindri. Coba, ini tulang yang Usindri tunjuk, ini tulang apa? Tulang dahi. Tulang dahi. Kemudian di bagian sini tulang apa? Tulang rahang bawah. Kemudian di bagian sini adalah tulang? Pergelangan tangan. Iya, tulang pergelangan tangan. Pinter-pinter sekali. Kemudian yang ini? Tulang jari tangan. Kemudian di bagian sini? Tulang telapak tangan. Kemudian turun ke bagian bawah ada di sini. Yang ruas tulangnya banyak. Tulang apa? Tulang rusuk. Ada banyak sekali tulang rusuknya. Kemudian turun ke bawah tulang paha. Kemudian turun ke bawah tulang tempurung lutut dan banyak sekali. Kemudian ada juga jenis-jenis sendi. Masih ingat atau tidak? Masih ya. Ada sendi apa aja? Sendi gerak. Sendi gerak itu terbagi menjadi berapa? 6. Apa saja? Sendi peluru, sendi geser, sendi pelana, sendi putar, sendi gulung, sendi engsel. Ya, pintar sekali. Itu tadi dalam satu rangkaian sendi gerak. Kemudian ada sendi apa lagi yang kedua? Sendi mati. Sendi mati itu di bagian mana Kak Rumi? Di bagian kepala atau namanya tulang apa? Tengkorak ya. Kemudian tadi sudah sendi gerak dan juga sendi mati. Satu lagi sendi apa? Sendi kaku. Di bagian mana sendi kaku? Di bagian tulang? Ya, di bagian tulang rusuk. Kemudian tadi sudah sendi, sudah tulang. Kemudian ada otot. Otot itu terbagi menjadi berapa jenis? 3. Pintar sekali. Ada otot apa? Otot polos. Kemudian yang kedua, otot lurik. Yang ketiga, otot jantung. Ya, oke. Biar kalian lebih paham lagi, coba Usindri mau tanya. Ini kan berkaitan dengan sistem gerak manusia ya. Berarti semua yang berhubungan dengan aktivitas kita yang bisa menggerakkan tubuh kita ya. Coba kalian pernah tidak mengalami salah satu sistem gerak pada tubuh kalian itu ada yang rusak? Pernah atau tidak? Pernah. Ada yang belum? Siapa yang pernah? Mas Abraham. Bagian apa Mas Abraham? Terkilir. Oh, bagian kaki terkilir. Pasti main bola ya. Nah, yang sering main bola itu pasti bagian kakinya yang sering cedera ya. Kemudian adakah yang pernah tangannya yang cedera? Tidak ada. Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya, agar tidak cedera, agar tidak sakit ya bagian sistem geraknya. Oke. Nah, untuk melindungi sistem gerak itu juga pastinya kalian juga harus kegiatannya yang sehat-sehat. Makanannya pun juga harus sehat-sehat. Seperti tadi ada yang makan nugget, itu boleh, tapi jangan setiap hari, jangan sering. Tadi ada yang makan kangkung, itu bagus ya, sehat ya. Jadi kalian sehari bisa diselang-seling, pagi sayur, nanti siangnya daging, nanti sore. Di SD Muhammadiyah Purin ini kita sudah makan sehat ya, ada sayurnya, ada proteinnya ya, lengkap ya. Oke, sekarang kan hari ini kalian akan membuat proyek ya, membuat replika tangan.
Oke, sekarang kalian lihat buku paketnya. Ya, silakan dilihat buku paketnya. Oke, sebelum itu Us Indri mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, ya. Akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Biar kalian tahu hari ini tuh apa sih yang mau dicapai, ya. Apa sih yang harus kalian pahami, yang harus kalian dapatkan di pembelajaran hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik harus mengenal rangka, sendi, otot, dan juga fungsinya. Yang kedua, peserta didik mengetahui bahwa ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh kita, jenis sendi dan juga jenis otot. Dan yang ketiga, peserta didik mendemonstrasikan bagaimana rangka, sendi, dan juga otot menjalankan fungsinya. Oke. Nah, di minggu lalu kan kita sudah belajar, kalian tadi juga sudah masih ingat tentang tulang-tulang, tentang sendi, tentang otot. Masih ingat tidak lagu yang pernah kita buat ya di minggu lalu tentang organ gerak manusia? Masih ingat tidak? Masih ada tidak catatannya? Masih, coba kalau masih dibuka catatannya. Lagu tentang organ gerak manusia, ya. Kita nyanyi bersama-sama, ya. Boleh sambil tepuk tangan, boleh sambil gebrak-gebrak meja, tapi harus sesuai iramanya. Oke? Siap? Siap, oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Organ gerak pada manusia ada atas tangan dan bawah kaki. Itulah kawan anugerah dari Tuhan. Tulang lengan atas hasa pengupil, pergelangan tangan, telapak tangan. Yang itu tadi bagian kita. Janganlah lupa untuk selalu dijaga. Tulang paha, piring juga disambungkan dengan tempurung lutut, pergelangan kaki, telapak kaki, dan juga kaki itu bagian kita. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Oke, agar lebih cepat kita membuat proyeknya, silakan dibuka buku paketnya halaman 26 ya. Di situ ada gambar ya. Ada gambar yang menunjukkan bahwa salah satu siswa sedang mengalami cedera. Itu bagian apa yang cedera? Bagian kakinya. Oke. Sekarang berkaitan dengan proyek yang akan kita bikin hari ini ya, yaitu pergelangan tangan kita. Oke, sekarang coba Us Indri mau lihat angkat tangan kalian. Ya, coba gulungkan tangan kalian. Digulungkan, diremas-remas tangan kalian. Ya. Boleh dua-duanya, boleh salah satunya ya. Oke. Nah, hari ini kalian akan membuat proyek yaitu replika tangan. Oke, sudahkah disiapkan alat dan bahannya? Sudah. Apa saja alat dan bahannya? Gunting. Apalagi? Kertas, sedotan, lem selotip, double tip. Ya, ada tali juga. Oke. Biar kalian
tahu caranya membuat ya, bagaimana caranya membuat, oke, kalian bisa memperhatikan video yang akan Us Indri tampilkan di layar TV. Silahkan disimak dengan baik ya. Nanti bisa kalian kerjakan bersama satu kelompok kalian. Oke. Sebelumnya Us Indri tanya dulu, ini sudah duduk dengan anggotanya ya? Yang sudah Us Indri bagikan minggu lalu ya? Ya, oke. Jadi minggu lalu sudah Us Indri bagi sesuai jumlah anggota dalam kelas. Jadi jumlah anggota dalam kelas ada 20 siswa. Us Indri bagi menjadi 4 kelompok, yang satu kelompoknya terdiri atas 5 anggota ya. Kemarin juga Us Indri tentukan nama-nama kelompoknya. Yang sebelah sini nama kelompoknya apa kemarin? Tulang betis. Yang sebelah sini? Tulang tengkorak. Yang sebelah sini? Tulang leher. Sebelah sini? Tulang kering. Oke. Silakan disimak videonya. Halo teman-teman, aku mau buat tutorial replika tangan. Disimak baik-baik ya. Langkah pertama, siapkan tekstur awal, gunting, lakban, tali, pensil dan spidol, lalu sedotan. Langkah kedua, letakkan tangan di atas kertas, lalu tuliskan tepian tangan menggunakan pensil. Kemudian tebalkan dengan spidol. Kemudian gunting dan bertangan telah dibuat, berikan untuk tangan panjang super check. Langkah ketiga, gunting sedotan sepanjang ruas tubuh kalian sebanyak 14 buah. Tempelkan sedotan ke sedotan dan kiri tangan dengan selotip. Kemudian gunting sedotan sepanjang telapak tangan kalian sebanyak 5 buah. Langkah yang keempat, ukur benang sesuai dengan panjang tangan kalian. Lalu masukkan benang ke dalam masing-masing sedotan seperti langkah berikut. Ikat seluruh benang yang di ujung jari menjadi satu simpul. Seperti itu teman-teman, silakan mencoba. Sampai jumpa. Oke. Sudah tahu apa belum cara membuat replika tangan? Sudah. Dari video yang sudah kalian tonton dan juga alat bahan yang sudah kalian siapkan, Us Indri mau tanya, di situ kan ada sedotan dan juga tali. Nah, fungsi dari sedotan tersebut tujuannya untuk apa? Ya, dia sebagai tulang, ya pinter Mas Ahlan. Kemudian ada talinya, itu sebagai apa? Saraf. Ya, sebagai saraf, ya pinter. Oke.
Sekarang silahkan diskusikan, kerjakan dengan kelompok kalian, kerja tim ya, bukan kerja individu. Jadi saling bagi tugas, ada yang menggunting, ada yang menggambar ya. Ya, silahkan. Boleh digunting, boleh digambar, pakai spidol, boleh pakai pensil juga boleh. Ya, silahkan. Tangannya. Dibagi tugas, ada yang gunting. Nih, ada bawa gunting kan? Nah, Tangannya kamu aja asli besar, tangannya aku kecil. Coba sama Rumi, besaran mana? Cara Rumi. pakai tangannya siapa, terserah. Ya. Tangannya gendut-gendut gak apa-apa sih. Nggak apa-apa, ya. Gendut kecil nggak apa-apa. Gunting apa? Nah, ini ditebeli lagi. Nah, gitu. Oke, Kak, untuk pengerjaan ini mesti dikasih waktu 10 menit ya. Bisa sudah dimulai dari tadi waktunya ketika Usin diinstruksikan kalian untuk membuat. Awas lompat loh. Jangan terlalu pendek juga enggak, jangan terlalu panjang. Yang panjang itu nanti yang bagian ya, yang bagian bawahnya. Sedotan yang kecil-kecil itu sesuai ruas jari kita ya. Kalian lihat di jari-jari kalian itu pada bagian jari ibu jari ada berapa ruas ya. Kemudian bagian jari telunjuk ada berapa ruas ya. Disesuaikan jumlah sedotannya. Boleh. Mau ambil tisu silahkan. Sudah dipotong-potong? Ya, ada yang panjang, ada yang kecil-kecil ya. Yang panjang nanti dia di bagian sini, yang bawahnya. Ya, panjang. Ya, panjangnya disamakan. Yang bagian sedotan yang panjang sama ukurannya. 15. Sudah digunting. Ada yang potongan panjang juga ya sedotannya ya. Ada 5 sesuai ini jumlah jari kita. Awas terbang semua. Dimasukkan sini aja biar nggak terbang. Sini Kenzi, masukkan sini Kenzi. Nih pakai gunting yang ini aja, yang besar. Ini yang besar. Aku gak bisa. Gimana? Perlu bantuan? Ini yang besar itu. Pakai yang ini. Kurang tajam ini guntingnya. Bukan panjangnya. Dimasukkan sini sih, biar nggak terbang. Sudah? Oke. Nah, dikumpulkan. Yang panjang ada 5. Ini udah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
Ada berapa ruas jarinya? 15. Awas kalau terbang. Gak apa-apa. Coba kalau yang satunya itu yang di tengah. Dah, oke silakan bisa ditempel. Ini dikasih lem dulu bagian kertasnya. Sambil dipasangin satu-satu. Bagian jempol yang mana? Mau pakai yang sebagian ini apa yang sebelah sini? Yang jelek. Yang jelek. Ya, bisa ditempel. Dikasih lem dulu di kertasnya. Ya? Sedotan kaki gak? Masih ada. Kekurangan ya? Soalnya ada yang gagal-gagal. Nih. Ada yang kekurangan sedotan? Udah cukup ya? Satu. Oke. Oke, 3 menit lagi ya. Silakan bisa mulai ditempel. Ditempel dulu. Masih. Di sini kan. Pakai lem nggak apa-apa? Tadi ada solasinya nggak? Ada. Nggak bawa lem? Hilang. Nih, pakai ini. Gunting dulu. Bisa guntingnya? Ada yang panjangnya berapa? 5 2, 3, 4, 5. Oke. Enggak harus sama sih. Terus pakai Yang panjang sama? yang di sini. Pakai yang untuk yang panjangnya untuk yang bagian telapak. Enggak harus panjang. Ada yang pendek, ada yang panjang. Awas terbang. Dimasukkan sini aja, masukkan di sini biar nggak terbang. Ini kok ada solasinya. Oke, sudah ya? Oke, sudah waktunya habis. Silahkan disiapkan. Nanti akan Usindri bagi ya LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Ya, lembar kerja peserta didik ya. Oke, sebelumnya perhatikan, ini akan Usindri bagikan lembar kerja peserta didik. Ada 2 lembar ya, jadi satu kelompok dapat 2 lembar. Nanti akan Usindri jelaskan cara pengisiannya.
Sama-sama. Oke, perhatikan semuanya ke sini. Di bagian LKPD yang warna hijau itu silakan kalian isi langkah-langkah pembuatan proyek replika tangannya ya. Silakan kalian isi dari mulai langkah pertama itu seperti apa. Sebelumnya kalian tulis dulu alat dan bahannya apa aja ya. Seperti tadi ada gunting, ada spidol, ada tali, ada sedotan, itu semuanya dimasukkan ke dalam LKPD yang warna hijau ya. Kemudian kalian buat langkah-langkahnya dari awal sampai selesai. Paham? Paham. Oke, paham. Nanti di LKPD di bagian yang kedua yang warna putih ini adalah soal ya. Soal untuk kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya, dengan anggota kelompok kalian. Ada 5 soal yang harus kalian jawab. Paham? Kemudian setelah kalian mengerjakan LKPD-nya, nanti kalian maju presentasi. Maju presentasi membawa LKPD yang warna hijau ini. Ya, yang sudah kalian tulis, yang sudah kalian isi langkah-langkah dan juga alat dan bahannya ya. Nah, sesuai dengan instruksi pada LKPD yang sudah kalian dapatkan. Nah, di sini ada nama percobaan. Jadi setiap kelompok itu percobaannya berbeda-beda. Ya, sudah dilihat di bagian lembarnya percobaannya berbeda-beda. Lah itu nanti kalian maju ke depan ya untuk menjelaskan, untuk menguji coba replika tangan yang sudah kalian buat. Paham atau tidak? Paham. Oke, kalau paham silakan bisa dikerjakan, waktunya 5 menit. Terus ini yang tegur. Tadi double tipnya yang Usindri pinjamkan? Belum, udah di sini. Sini ya. Kalau itu dijawab. Sudah dijawab? Ya. Ya. Nanti nunggu waktu selesai dikumpul. Tidak apa-apa. Sudah Kak. Tanya sama temennya yang kalau nggak paham, kan diskusi kelompok. Tidak bisa berulang karena tidak ada hari. Kan pertanyaannya menurut kalian, jangan menurut kamu. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan sedotan? Tidak bisa mencengkram-mencengkram. Oke.
Ada yang tidak paham soalnya? Sudah semua. Sudah? Abraham? Ada yang tidak paham soalnya? Nomor berapa? Nomor 2. Itu kan pertanyaannya menurut kamu. Kan tadi kamu kan sudah membuat, ya, sudah membuat replika tangan ini. Jadi menurut pendapat kamu sendiri, kira-kira kalau tidak ada sedotan ini apa yang terjadi dengan kertasnya? Dia bagaimana? Ya, silakan dijawab. Pakai bahasa kamu sendiri nggak apa-apa. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, yang warna putih silahkan dikumpulkan ke Usindri. Ya. Terima kasih. Sudah? Terima kasih. Iya, nggak apa-apa. Ya, makasih. Oke. Sekarang tadi kan kalian sudah membuat dan mengerjakan LKPD bersama kelompok kalian, bersama anggota kalian. Sekarang Usindri meminta kalian untuk mengamati replika yang sudah kalian buat. Silahkan kalian lihat replika yang sudah kalian buat. Tadi kan sudah ada sedotan, juga ada talinya, ya. Silahkan coba kalian tarik satu persatu berfungsi apa enggak. Mulai dari yang ibu jari, ya. Mulai dari yang ibu jari berfungsi apa enggak? Coba ditarik. Berfungsi apa enggak? Coba Bram, mana Bram? Oke, berfungsi. Coba yang lainnya. Oke, berfungsi. Ya, berfungsi. Sekarang coba yang bagian jari telunjuk, berarti yang kedua. Ditarik, berfungsi apa enggak? Berfungsi. Oke, yang ketiga, yang jari tengahnya silakan ditarik. Iya, yang keempat, jari manis. Bisa? Oke, yang terakhir ada jari kelingking. Bisa digerakkan? Oke, tadi kan sudah kalian gerakkan satu persatu ya tiap jarinya. Sekarang silakan digerakkan bersama-sama. Ditarik bersama kelima talinya. Ya, ditarik bersama-sama kelima talinya. Apa yang terjadi? Menekuk, ya, menggulung, ya. Coba bisa nggak Kak Kauren ditarik semuanya lima-limanya? Ya, bisa. Kak Kanza? Oke, bisa. Kelompok ini? Bisa Kak Alam? Ya, mengepal ya. Jadi kalau misalkan kelima tali ini ditarik, yang terjadi adalah seperti apa? Mengepal, menggulung ya. Oke, tadi kan sudah kita bahas. Fungsi dari sedotan ini untuk apa? Untuk tulang ya, sebagai tulangnya. Kemudian talinya ini tadi sebagai apa? Saraf. Sebagai saraf. Kalau misalkan sarafnya ini putus gimana? Nggak bisa bergerak ya, pasti akan rusak ya. Atau tangan kita pasti akan ada sakit ya. Oke, sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan dan mencoba, menguji coba replika tangan yang sudah kalian buat bersama kelompok kalian di depan. Nah, di sini sudah ada benda-benda yang sudah Usindri siapkan ya. Ada penghapus, kemudian ada double tip, kemudian ada tip X kertas ini, kemudian ada gelas plastik. Sesuai dengan lembar kerja yang sudah kalian dapatkan, di situ sudah ada keterangannya ya. Silakan kalian menguji coba. Nah, bagian kelompok yang memperhatikan atau menyimak kelompok yang presentasi di depan, silakan kalian amati kelompok yang presentasi tersebut yang menguji coba
apakah berhasil? Ataukah ada yang sesuatu hal yang ingin kalian tanyakan? Silakan nanti bisa ditanyakan kepada kelompok yang presentasi. Paham atau tidak? Paham. Oke. Sekarang untuk maju ke depan, Usindi sudah menyiapkan roda putar. Nanti majunya acak berarti ya. Kira-kira kelompok mana dulu yang akan maju? Dedekan apa enggak? Dedekan. Sudah siap apa belum maju presentasi? Insya Allah. Oke, Usindri cek lagi ya. Kelompok tulang leher, angkat tangan. Mana? Oke, yang belakang. Kelompok tulang betis. Oke, depan. Kelompok tulang kering. Oke, kelompok tulang leher. Yang belum, kelompok tulang tengkorak. Oke, ada 4 kelompok. Oke, sudah siap? Siap, insya Allah. Oke, sekarang Usindri mulai. Siapa yang akan maju duluan untuk presentasi? Loh, gak kelihatan. Oke. Sudah terlihat? Oke, Usindri ulang lagi ya. Siapakah yang akan maju pertama? Deng 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 deng. Apakah tulang kering? Oh ya, yang maju pertama adalah kelompok tulang kering. Mana coba angkat tangan kelompok tulang kering? Oke, siap ya? Silakan bersiap diri di depan. Salam dulu. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan. Diperkenalkan dulu nama anggotanya siapa aja? Nama anggotanya dari nama saya Satria. Kak Ganza, Kak Divani, Kak Hana. Oke. Selanjutnya Ini akan mempresentasikan tulang kering. Dari kelompok tulang kering akan mempresentasikan langkah-langkah pembuatan replika tangan. Oke, silakan bisa dibacakan. Yang membacakan Kak Hana. Oke, coba. Gambar telapak tangan di kertas HVS. Oke, yang kedua. Penting gambar sesuai bentuk pola tangan. Oke. Potong sudutan kecil-kecil, kemudian tempelkan sudutan pada kertas HVS. Oke. Masukkan benang ke dalam sela-sela sedotan Oke. dan jari benang untuk melihat simulasi gerak jari. Oke, silahkan sekarang mulai uji coba replika tangan, yaitu apa? Percobaannya menangkap benda yang dijatuhkan. Oke, silahkan bisa dicoba menggunakan ini. Oke, tertangkap atau enggak? Ya, tertangkap. Oke, yang lainnya terlihat? Tertangkap atau tidak? Tertangkap. Oke, dari percobaan itu ya, menjatuhkan atau menangkap benda yang dijatuhkan. Kira-kira dari percobaan ini apakah ada yang ditanyakan? Oke, Kak Yasmin Fa ingin bertanya apa? Silahkan. Kenapa tangan kita sangat sigap saat menangkap benda yang jatuh? Oke. Karena tangan kita mempunyai kemampuan gerak refleks cepat dan kemampuan motorik, sehingga kita bisa gerak dengan sigap. Oke, bisa diterima jawabannya Kak Yasmin? Bisa. Oke, ada yang ditanyakan lagi?
Tidak ada. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok tulang. Ya, tulang kering. Oke, terima kasih banyak. Silakan ditutup terlebih dahulu. Sekian. Terima kasih. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok siapa ini kira-kira yang akan maju? Siapa? Ayo kira-kira. Tulang tengkorak. Kelompoknya Kak Ahlem. Yuk maju. Ya silahkan. Salam dulu. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tengkorak akan mempresentasikan Langkah-langkah langkah pembuatan replika tangan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahlam. Terus? Saya Naja. Naja. Saya Lita. Ya, Kak Saya Lita. Denis. Saya Alif. Oke. Selanjutnya dijelaskan langkah-langkahnya, dibacakan. Gambar telapak tangan dibuka KPS. 2. Bisa ke bawah lagi. Gambar Nah, sesuai bentuk pola tangan. 3. Menunjukkan kecil kemudian lebih keras lagi, Kak. sedotan pada serta KPS. Mm-mm. 4. Masukkan benang ke dalam sela-sela sedotan. 5. Tarik benang untuk melihat simulasi gerak jari. Oke, sekarang kalian akan menguji coba apa? Coba di lembar kerjanya. Memindahkan benda ya. Oke, silahkan mulai dipraktikkan memindahkan bola. Memindahkan benda. Oke, bisa ya? Terlihat atau tidak? Oke, terlihat. Oke, dari percobaan dari kelompok tulang tengkorak ini, yaitu memindahkan benda ya dari sana, penghapusnya terus dipindahkan ke sini. Niatnya mau dimasukkan ya, tapi tadi nggak masuk. Oke, sekarang adakah yang mau ditanyakan? Oke, Mas Abi, mau tanya apa Mas Abi? Karena contoh benda yang diangkat lebih ringan, Mm-mm. apakah jika memindahkan barang yang lebih berat tangan akan mengalami kesulitan jika hanya menggunakan satu tangan? Oke, coba siapa yang akan menjawab? Mas Ahlam. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Abi. Mm-mm. Jadi jawabannya itu iya, akan kesulitan jika hanya menggunakan satu tangan bila memindahkan barang yang berat Mm-mm. dan akan mengalami resiko cedera. Oke, bisa diterima jawabannya Mas Abi? Oke, terima kasih untuk kelompok tulang tengkorak. Silakan bisa ditutup dulu. Sekian. Sekian presentasi dari kelompok tulang tengkorak. Mm-mm. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok tulang tengkorak. Terima kasih banyak. Oke, kira-kira kelompok mana ini? Tinggal 2 ya yang belum maju ya. Siapa yang berharap maju duluan nih antara tulang betis sama tulang leher? Leher. Ya. Wah, benar tebakannya. Siapa tadi yang nebak? Mas Ahlam. Oke. Yuk, tulang leher maju. Silakan. Ya.
Oke, silakan dibuka salam dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil replika tangan yang dibuat oleh kami. Oke, dijelaskan dulu langkah-langkahnya. Tangan di kertas HVS. Ya. 2. Gunting gambar sesuai bentuk pola tangan. 3. Potong sedotan kecil-kecil, kemudian tempelkan sedotan pada kertas HVS. Oke. 4. Masukkan benang ke dalam sela-sela sedotan. 5. Tarik benang untuk melihat simulasi gerak jari. Oke. Sekarang uji cobanya kira-kira apa nih kelompok tulang leher? Mengambil benda menggunakan beberapa Mengambil benda menggunakan beberapa jari. Oke, coba silakan. Oh, belum perkenalan. Oke, silakan perkenalan dulu. Anggotanya siapa aja? Perkenalkan, saya Kauren. Ya. Saya Rumi. Oke, silakan mulai percobaannya, yaitu mengambil benda hanya menggunakan beberapa jari saja. Ya. Oke, boleh pakai 3 jari saja, boleh pakai 2 jari saja nih. Bisa atau enggak? Oke. Bisa keangkat tapi sedikit ya. Oke, oke sudah. Oke, tadi bisa terangkat tapi hanya sedikit saja. Oke, dari percobaan kelompok tulang leher ini ya, mengangkat benda hanya menggunakan beberapa jari saja. Kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak? Oke, Kak Lita mau tanya apa nih Kak Lita? Kenapa barang tidak dapat terangkat sempurna? Oke, kenapa barang tidak dapat terangkat sempurna? Dari pertanyaannya Kak Lita. Siapa yang mau menjawab? Kak Kauren. Oke, gimana jawabannya? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, karena cengkraman tangan kita kurang kuat. Yang kedua, benda yang kita angkat ukurannya lebih besar dari tangan kita. Oke, gimana jawabannya? Cukup? Oke, cukup. Terima kasih banyak ya atas pertanyaannya dan juga jawabannya yang luar biasa sekali. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok tulang leher. Terima kasih banyak. Silakan bisa ditutup dulu. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa duduk kembali. Terima kasih kelompok tulang leher. Oke ya, tinggal satu kelompok lagi yaitu kelompok tulang betis. Ini nggak perlu usah diputer lagi ya rodanya ya. Oke, langsung maju aja yuk kelompok tulang betis. Yuk. Oke, silakan dibuka dulu. Salam. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tulang betis akan mempresentasikan hasil replika tangan yang kami buat. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Abraham. Saya Eza. Saya Yesmi dan saya Akila. Oke, pada ini yang replika tangan langkah-langkahnya jelas-jelasnya akan dibacakan oleh Mbak Akila. Oke, silakan Mbak Akila dijelaskan. Langkah pembuatan 1. Gambar
telapak tangan di kertas HVS. 2. Gunting gambar sesuai bentuk pola tangan. 3. Potong sedotan kecil-kecil kemudian tempelkan sedotan pada kertas HVS. 4. Masukkan benang ke dalam sela-sela sedotan. 5. Tarik benang untuk melihat simulasi gerak jari. Oke. Selanjutnya berarti menguji coba. Menguji coba apa sekarang? Mengangkat gelas. Oke, mengangkat gelas plastik menggunakan 5 jari. Kalau tadi kelompok tulang leher hanya menggunakan beberapa jari, ini kelompok tulang betis hanya semuanya ya. Jadi semua jari digunakan. Yuk, silahkan dicoba. Dipegang sini. Sininya di. Nah. Oke, terangkat ya. Oke, terangkat. Oke, silahkan. Adakah yang ditanyakan dari uji coba kelompok tulang betis ini? Oke, Kak Zahra. Oke, mau bertanya apa Kak Zahra? Apakah bisa mengangkat hanya menggunakan 3 jari saja? Jelaskan alasannya. Oke, bisa nggak mengangkat hanya dengan menggunakan 3 jari? Siapa yang akan menjawab? Mas Abraham, gimana jawabannya? Bisa, tapi untuk mengangkat benda yang terlalu berat akan berkurang tenaganya, apalagi tidak menggunakan ibu jari. Keseimbangan atau kekuatan akan berkurang. Oke, cukup jawabannya? Cukup. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Zara dan juga Mas Abraham. Jawabannya luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kelompok tulang betis. Oke, silakan ditutup dulu. Dan dari kelompok tulang betis, kalau ada salah, maafin atau berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, terima kasih banyak untuk semua kelompok yang sudah presentasi. Tepuk tangan dulu dong, kalian sudah mempresentasikan. Pertanyaan dari kalian sangat luar biasa sekali ya. Kemudian jawaban kalian juga luar biasa sekali. Artinya kalian sudah menguasai materi yang kita pelajari hari ini dan juga minggu kemarin ya. Oke, agar lebih paham lagi ya, Usindri akan membagikan soal ya untuk kalian kerjakan ya, evaluasi diri sendiri ya. Oke. Akan Usindri bagikan LKPD-nya ya. Oh ya, Kak, sebelum mengerjakan ini LKPD yang tadi sudah kalian buat, sudah kalian kerjakan, Usindri minta lagi ya, yang sudah dikerjakan. Silahkan bisa dikumpulkan ke Usindri. Terima kasih banyak yang sudah membuat, yang sudah presentasi. Oke. Oke, selanjutnya ini adalah untuk menguji secara pribadi diri kalian sendiri ya. Jadi ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Yuk sendiri bagikan. Kan sekarang. Ya, dikerjakan. Satu-satu. Iya, satu-satu. Dikerjakan sebisanya aja. Maaf. Silakan dikerjakan, waktunya 3 menit. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Usindri mau tahu seberapa paham kalian terkait materi ini ya. Namanya silakan bisa ditulis nama singkat aja, nama panggilan kalian. Silakan tulis nama kelasnya juga.
Enggak. Kerjakan sebisanya aja nggak apa-apa. Kerjakan sebisanya kalian, ya. Sebisanya kalian. Fungsi utama rangka manusia dalam sistem gerak. Sudah selesai apa belum? Sudah sampai nomor berapa? 1 1B. Oke. 1 menit lagi ya. Oke, sudah selesai waktunya. Silahkan dikumpulkan. Nggak apa-apa. Terima kasih. Silahkan dikumpulkan. Nggak apa-apa sejadinya. Nggak apa-apa. Oke, dikumpulkan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gimana? Iya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita sudah sampai di penghujung pembelajaran ya. Sekarang Usindri mau tanya, hari ini kita sudah belajar apa saja? Sistem gerak terkait tentang apa? Tentang organ gerak, tentang tulang, kemudian saraf, kemudian otot, sendi ya, dan juga kalian sudah membuat replika tangan ya. Oke, agar Usindri tahu kalian seberapa paham tentang materi ini, bagaimana perasaan kalian ya terkait pembelajaran pada hari ini. Usindri mau refleksi pembelajaran ya. Silahkan, nanti akan Usindri bagikan lembar kertas ya kecil di sini. Silakan kalian tulis perasaan kalian bagaimana pada pembelajaran kali ini. Apakah senang, ataukah sedih, ataukah bagaimana ya? Silakan ditulis aja ya. Nggak perlu dikasih nama ya. Silakan tulis perasaan kalian aja. Boleh, mau pakai emoji boleh, mau pakai tulisan boleh.
Bang. Mas Abi, udah semua? Ya. Sudah? Oke, yang sudah silakan dikumpulkan. Mana Kak? Sudah semua? Kelompok sini? Oke. Oke, terima kasih banyak ya yang sudah mengikuti pembelajaran Usindri pada pagi hari ini ya. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya ya. Dan jangan sampai lupa apa yang sudah kalian pelajari tentang sistem anggota gerak ya. Tidak hanya menjaga dari luar saja, tapi kita juga perlu menjaga sistem gerak kita dari dalam ya, mulai dari makan makanan sehat, olahraga itu juga perlu. Oke, untuk minggu depan silahkan kalian pelajari materi tentang sejarah ya, peristiwa-peristiwa penting terkait kemerdekaan ya. Nanti akan kita bahas di minggu depan. Oke, terima kasih Usindri ucapkan kepada kalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.